Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Triana Puspitasari Suprojo dengan NPM 130 111240195 angkatan 24 dan teman saya. Dan saya, sebelumnya perkenalkan, saya Zasyadina Faride dengan NPM 1301102302441 dari angkatan 23. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan melakukan tindakan pada pasien dengan kecurigaan tension pneumotoraks. Jadi, tindakan needle thoracotomy ini akan dilakukan kepada pasien terutama dengan gejala tension pneumotoraks antara lain seperti takipnia, lalu bergesernya trakea ke arah kontralateral, hipersonor saat perkusi, dan tidak adanya suara napas saat auskultasi pada bagian paru yang dicurigai tension pneumotoraks. Dan yang terakhir, dapat ditemukan juga tekanan vena jugularis yang meningkat pada leher yang menandakan JVP itu naik. Prosedur yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Dipastikan bahwa alat dan bahan yang diperlukan itu lengkap dan steril. Yang pertama itu ada glove, lalu ada cotton swab, lalu ada antiseptik, yaitu Provident iodine, lalu ada NaCl 0,9% yang nantinya akan digunakan sebesar 3 cc, lalu ada kasa, lalu ada apoket yang besarnya 6 gram, kemudian ada spuit ya yang besarnya itu minimal 5 cc, kemudian ada IV set, lalu ada kidney yang nantinya digunakan untuk jika terjadi kebocoran atau adanya cairan, itu juga bisa digunakan untuk tempat sampah. Lalu dan juga ada plaster untuk fiksasi. Baik, kemudian setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, tak lupa juga untuk memeriksa identitas pasien dengan mengkonfirmasi nama pasien. Baik, sebelum melakukan prosedur torakostomi, kita perlu untuk mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan aturan dari WHO terlebih dahulu. Kemudian gunakan handscoon steril. Lalu siapkan spuit 5 cc. Karena keterbatasan alat dan bahan, kita menggunakan spuit 3 cc. 3. Kemudian ambil salin sekitar 3 cc. Nah, salin ini digunakan untuk mengetahui jika kalau pada saat penetrasi yang keluar itu adalah udara. Lalu selanjutnya kita akan menentukan lokasi tusuk. Untuk menentukan lokasi tusuk pada pasien tension pneumotoraks itu akan ditemukan dada yang mengembung dan juga tidak ada suara napas. Lalu selanjutnya kita akan mencari posisi iga kedua atau second intracostal space. Lalu ini ya di antara di garis mid clavicula. Lalu ini tulang mid clavicula, ini tulang intracostal 1 dan ini tulang intracostal 2. Nah, lokasinya itu berada di antara 1 dan 2. Lalu selanjutnya kita akan berikan antiseptik pada lokasi secara melingkar dari dalam ke luar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penusukan kepada pasien tension pneumotoraks. Yang pertama, kita mengambil fluid yang sudah diisi oleh NaCl tadi sebanyak 3 cc. Lalu fluid ini kita gabungkan dengan kateter. Lalu setelah itu kita akan tusuk kateter ini ke
tulang iga 2 tadi atau second intercostal space. Lalu pertama-tama kita tusukkan tegak lurus 90 derajat. Lalu setelah itu kita agak miringkan untuk make sure apakah dia masuk ke dalam pelera sebagai tanda bahwa penusukan sudah tepat. Lalu setelah itu, setelah kita miringkan, kita melakukan aspirasi. Setelah melakukan aspirasi kita dan sudah melihat ada udara yang berhasil di dalam fluid, kita selanjutnya habis selanjutnya kita akan melepaskan fluid dari jarum. Lalu setelah itu kita akan mengambil plaster untuk memfiksasi pada bagian tusuk tadi. Nah, kita ambil plasternya dulu. Setelah itu kita melakukan fiksasi sebagai ventilasi satu arah. Lalu setelah melakukan ventilasi satu arah, kita sudah selesai melakukan needle torakostomi. Jika memang diperlukan untuk mengambil cairan yang berada di dalam rongga pleura, kita bisa pakai kateter ini untuk mengambil cairan di dalam, yaitu kita bisa pasang di sini, untuk mengeluarkan cairan, dan cairannya akan boleh dikeluarkan melalui kateter ini dan dimasukkan ke dalam gelas. Sekian, terima kasih.